di Buddhis istilahnya loka palasraya ya. Iya. Benar ya? Betul. Artinya apa tuh, Romo? Ya, Itu artinya banyak tidak kebahagiaan tahu. duniawi ya. Oh, jadi yang memberikan atau membantu nih? Membantu. Membantu. Kebahagiaan yang menjalankan. Oh, Apakah oke. dia merasa bahagia atau Kalau diartikan secara harafiah, membantu mereka mencapai salah satu. Mungkin kalau orang secara umum katakan salah satunya itu adalah menikah. Selamat pagi, Pak Yoko atau Romo Yoko nih saya panggil. Pak Joko boleh, kalau Romo kan lagi saat tugas. Tapi bukan pendekar Yoko ya. Kasihan Iya. istri nanti tidurnya di tambang. Pasangannya ya. Iya. Di Batu Pualam, kalau di filmnya ya. Iya. Pagi juga sih Selina. Ya, pagi. Ya, ini pagi ini kita cukup menarik nih. Tugas dari Pak Yoko atau Romo Yoko, saya panggilnya Romo aja lah, ini kayaknya lebih Oke. enak. Tugasnya membantu orang menjadi lebih bahagia. Nah, kalau di Buddhis istilahnya loka palasraya ya. Iya. Benar ya? Betul. Artinya apa tuh, Romo? Ya, Itu artinya banyak tidak kebahagiaan duniawi ya. Oh, jadi yang memberikan atau membantu nih? Membantu. tahu. Membantu. Kebahagiaan yang menjalankan. Oh, oke. Apakah dia merasa bahagia atau tidak. Itu. Jadi artinya yang menuntun ya. Iya, menuntut. Dan kalau diartikan secara harafiah ini membantu kebahagiaan adalah membantu mereka mencapai salah satu. Mungkin kalau orang secara umum katakan salah satunya itu adalah menikah. Iya. Dianggap sebagai salah satu kebahagiaan duniawi juga ya. Iya, betul. Iya. Kalau boleh Romo bisa diceritakan pengalamannya udah berapa lama nih Romo? Saya menjadi pandita loka palasraya sejak tahun 1999. 99, sekarang 22 tahun 2022. Jadi berapa tahun tuh ya udah hitung tahun? 20 lebih. 20 tahun ya? Lebih. Waduh. Hampir separuh usia saya. Kira-kira bisa tahu sudah menikahkan berapa pasang? Wah, itu dia pengantin tuh. ini? Romo memimpin upacara perkawinan itu sudah 2.600. Wah, jumlah yang fantastis. Mimpin ya, 2.600. mimpin upacara ya. Masih ingat siapa aja itu Romo? Wah, di antaranya Romo Kresno sendiri yang sempat saya tolak. Paling berkesan ya nih yang ditolak ya. Iya, sempat Romo tolak. Oh, berkesan. Itu cerita di belakang layar. Iya. Kalau mau tahu di lain Tapi topik. endingnya tetap bahagia sekarang. Tetap ya. bahagia. Dari 2.600 Romo. Nah, mungkin kita akan coba lebih banyak diskusi atau mungkin Romo bisa sharing. Kira-kira tugas utamanya loka palasraya ini atau yang bisa menuntun orang salah satunya menuju kebahagiaan. Bagaimana tuh Romo? Ya salah satunya begini ya, sebelum saat mereka mendaftar, ya kita jelaskan dulu. Ya. Kalian betul-betul sudah mantap apa belum? Ya. Kita beritahu nanti setelah merit, ya kalau ada masalah, apakah kalian bisa menyelesaikan sendiri, ya? Atau setelah menikah belum ada momongan, itu loh. Artinya tidak punya anak, apakah ini harus bisa salah satu nikah lagi atau bagaimana, itu kan? Itu salah satu yang akan kita tanyakan. Kedua, kita tanyakan dulu mengenal pasangan masing-masing. Banyak ini bagi yang mengisi bimbingan pranikah itu kan ada bagian mengenal pasangan. Sebenarnya ini harus yang ditekankan bukan hanya mengenal pasangan saja, tapi lebih dari itu. Apakah betul-betul dia itu seorang pria
atau seorang wanita. Nah, itu kalau yang selain hal-hal yang tadi Romo, itu kan mestinya mereka harusnya bisa ketahui sejak awal harusnya sebelum terjadi proses pernikahan. Sebetulnya bisa. Ya, dan untungnya kita sekarang sudah beruntung ya, ada bimbingan pranikah. Betul, tapi biasanya di bimbingan pranikah ini kan tidak dijelaskan mengenai ini. Biasanya dijelaskan kesetaraan gender, ya, mengenal pasangan, gitu loh. Kita mengenal pasangan tuh harus lebih mendalam, gitu loh. Jadi Romo pernah juga konsultasi sama Romo calon pengantin, ya sedikit-sedikit ada porno-porno lah. Ya. Untuk mengetahui seperti itu, ya harusnya tesnya kan seperti itu, ya kan? Nah, ya. Pasti dia tuh sinyalnya tidak naik, itu kan? Nah, kalau udah begitu, ya supaya dipikirkan lagi, itu udah pasti itu sinyal tidak naik. Ya mungkin juga karena kehidupan masyarakat timur kita di sini Romo ya. Kalau menyinggung masalah tentang kata 4 huruf ini, seks, sepertinya tabu sehingga betul. Pembelajaran ini tidak dari dini ya. Dan banyak yang terjebak ketika usia sudah muda dan menikah. Iya, benar. Ya, jadi sebetulnya bimbingan pranikah yang memperkenalkan tentang seksual ini bukan sesuatu yang vulgar, bukan pornografi juga atau porno aksi ya. Iya. Ya, beda dengan di luar negeri ya. Di negara-negara barat mereka boleh dikata agak bebas. Tapi sekarang kan di sekolah-sekolah kan sudah ada pendidikan tentang seks. Iya, tentang seks dari masih SD atau SD atau SMP itu sudah diarahkan seperti itu. Kalau yang lainnya Romo selain kalau kita bicara tadi misalnya dari pengalaman Romo ada 2.600 ada baru ketemu 2 kasus dan berharap ini jangan ketemu lagi ya. Betul. Nah, tapi kalau keputusan tadi yang 2 tadi harus pisah atau bagaimana? Mereka pisah. Secara Jadi, baik. Berarti keinginannya untuk berubah tidak ada. Nggak ada. Itu. Memang agak susah ya kalau keinginan untuk berubah. Nggak ada. Iya, itu kan sebetulnya itu bisa sembuh keinginan sendiri ya, tekad ya, tekad. Hal yang lainnya Romo, misalkan kalau tadi yang ya ketemunya yang cukup unik sih ya, kalau berapa persen itu ya dari 2.602 kasus. Nah kalau yang umumnya Romo, apakah dari 2.600 ini mereka ini semua bebas dari masalah Romo? Oh tidak, ada banyak juga yang bermasalah ya, tapi berapa tahun sudah punya anak sudah apa ya datang konseling gitu loh. Tapi ya kita bantu untuk merujukkan kembali ya. Ya biasanya ada pihak ketiga lah ya will atau pil, wanita idaman lain atau pria idaman lain. Bukan pil obat ya? Bukan. Kayaknya tugas Pandita Lokasparea itu berat juga ya, berat harus juga. mendamaikan dua sisi. Betul. Kalau di awal tadi menuntun, ini malah menjagain terus ya? Iya memang betul. Sebenarnya begini ya, tugas seorang Pandita Lokapalasaraya itu tidak hanya sebatas memimpin upacara perkawinan. Pasca perkawinan kita harus monitor. Harus monitor bagaimana rumah tangganya, anaknya sudah berapa gitu kan. Ya dulu dia kayaknya saya ada rencana untuk reuni gitu kan, ya karena biayanya besar itu loh. Sedangkan ya wihara kurang membantu, jadi kalau dari kita sendiri nggak sanggup itu. Kita mengadakan reuni gitu, bawa semua yang sudah punya anak, bawa semua, kita siapkan makanan. Oh baik sekali itu acaranya. Iya, jadi semua betul. Jadi sebetulnya kita harus monitor mereka, itu tugas kita. Kita tidak lepas setelah memimpin upacara perkawinan mereka. Itu tugas seorang rohaniwan perkawinan. Berarti mereka waktu akan menikah sebetulnya sudah kenalan dulu ya dengan Romo ya? Ada. Jadi bukan hari H baru ketemu gitu kan? Enggak, ada salah satu mungkin dikenal atau dia dapat rekomendasi dari teman-temannya gitu. Sehingga dari perkenalan itu kita jadi punya tanggung jawab ya, Romo Yoko punya tanggung jawab untuk bantu monitor itu seperti tadi dengan memberikan konseling ya. Betul. Kita harus siap. Kalau mereka ada masalah kita harus siap.
Kalau mereka menginginkan konseling, kita harus siap. Ini itu tugas kita. Dan tugas itu kalau mereka merasa memang memberikan kuasa kepada Romo Yoko untuk bantu mereka juga ya. Bukan berarti kalau Romo Yoko memberikan saran, mereka bilang, Romo jangan ikut campur, kan tugas Romo udah selesai. Oh, betul, itu betul, itu betul. Tapi begini, kalau salah satu ada yang menemui saya mau konseling, saya dengar dulu ceritanya, tapi saya tidak beri komentar. Saya minta dua-duanya datang. Tidak bisa kita mendengar salah Satu satu sisi. pihak, satu sisi. Itu bahaya sekali. Nanti dia mungkin kalau tadi mencari status, ini mencari backing kan. Iya benar. Kata Romo Yoko begini loh. Waduh. Harus jadi mediasi yang Iya benar. netral ya. Iya, bisa kita harus sama-sama bisa mendengar apa masalah mereka gitu loh. tidak mendengarkan bisikan yang Benar, iya. Apakah sudah mereka konsultasi kepada orang tuanya, sudah menceritakan kepada orang tuanya. Kalau tidak menemukan jalan, ya kita coba bantu. Ya, ada beberapa juga akhirnya mereka rujuk kembali, ada juga yang memang betul-betul bisa. Tapi kalau mereka konseling kepada saya tanyakan dulu, ada kekerasan rumah tangga apa tidak? Gitu loh. KDRT. Ya. KDRT. Nah, kalau memang ada, sampai sebatas mana? Ya, pernah ada kekerasan itu sampai pakai gunting. Jadi tangan istrinya tuh disayat-sayat gunting. Gitu. Iya. Nah, kalau sudah begitu, ya saya tanyakan, sekarang kamu keputusan gimana? Saya mau pisah, Rom. Oh, oke. Saya tidak akan menghalangi. Ya. Kalau saya halang-halangi, itu baru tangan. Nanti kamu dianiaya, ditusuk, siapa yang bertanggung jawab? Jiwa ya. Jiwa. Iya. Ini kita Nyawa. menyelamatkan nyawa. Itu loh, ya. Bukan kita. Nah, kita juga punya keluarga ya. Kalau anak kita diadakan supaya pisahkan juga nggak baik. Ya. Tapi kita menyelamatkan nyawa. Itu loh. Karena kalau sudah kekerasan begitu ya makin lama makin lebih parah. Gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya bersatu, terkadang juga kondisi memaksakan harus berpisah. Harus berpisah. Daripada salah satu harus yang merasa menjadi korban. Betul. Juga banyak hubungan antara keluarga pun juga bisa jadi masalah antara mentu sama mertua. Betul. Ada enggak kasus? Ini masalah klasik Benar, di rumah benar. tangga. Itu yang katanya kalau dulu saya sering dengar tuh, kalau yang dekat, kalau mertua dekat itu bau, tapi kalau mertua jauh itu Jauh harum. ya, wangi. Memang benar ya. Itu memang benar Kalau ya. mendamaikan hal-hal yang seperti itu gimana, Romo? Ini sulit. Ada triknya enggak? Sulit kalau untuk orang tua itu sulit. Ya, ini terjadi juga memang. Ya, aktivis juga dibihar. Ya. Jadi memang orang tuanya si laki ini terlalu mendikte anaknya. Itu loh, harus begini, harus begitu. Ya. Jadi memang orang tuanya si pria ini memang dekat sekali sama ibunya gitu kan. Jadi udah terlalu inilah, untuk dipisahkan itu agak sulit. Sedangkan istrinya itu seorang dokter. Dia sudah mengorbankan waktunya untuk suami itu bisa dekat ke ibunya. Itu loh. Nah, tapi karena ibunya entah gimana, ya mungkin nggak cocok kali sama mantunya ini. Padahal mantunya seorang dokter. Ya akhirnya nggak tahan juga, ya pisah. Nah ini kalau perpisahan ini kalau untuk sama orang tua ya repot ya. Sebelah ke orang tua, sebelah ke istri, gitu kan. Sebenarnya bagi seorang laki-laki kalau sudah berumah tangga, sudah beristri, dia harus bertanggung jawab, gitu kan. Pernikahan juga sebenarnya bukan menikahkan laki-laki dengan perempuan, tapi menikahkan dua Semua keluarga. dua keluarga Jadi besar. harus bisa melebur, Betul. ya, bisa menerima perbedaan. Iya, ya, itulah pentingnya komunikasi. Betul. Komunikasi itu paling penting gitu. Nah, kalau dari tugas Romo sendiri, interaksi dengan budaya bagaimana nih, Romo? Budaya maksudnya tradisi. Tradisi yang para calon pengantin. Iya, kalau tradisi kita sebagai orang Tionghoa itu tidak lepas dari tradisi ya kepercayaan. Ya. Ada mau
menikah cari hari baik, jam baik, ya kan? Dulu. Iya, betul-betul. Saya Ya. juga pelakunya. Iya, iya. Saya juga begitu, dulu juga. Itu tradisi orang Tionghoa ya. Kadang-kadang mereka memaksakan jadwal pemberkatan. Itu loh, maunya jam sekian. Tapi kita di wihara kan sudah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya yang nggak bisa dirubah. Kita menyesuaikan jam makannya biku, kegiatannya biku, gitu kan. Itulah kendalanya. Saya sudah mengatakan, ya bagi umat Buddha kan tidak ada hari yang tidak baik, tidak ada jam yang tidak baik. Yang tidak baik itu hanya karma kita. Kalau karma kita sedang tidak baik, walaupun kita ke paranormal, sejago-jagonya apa, tetap dia tidak akan bisa melihat. Seperti kayak ditutupin lah begitu, karena memang karma kita sedang tidak baik. Ya akhirnya banyak juga yang perkawinan diulang. Wah. Iya. Perkawinan itu banyak sekali. Dia kayak nanti perkawinan diulang. Ya itulah. Diulang karena mencari tanggal baiknya. Ya mereka nih ada masalah, ya keluarga tuh ribut terus. Ada juga dihubung-hubungan dengan bisnisnya menurun terus gitu loh. Kemudian mereka pergi ke pakar Feng Shui. Pakar Feng Shui mengatakan, dulu waktu perkawinannya itu tanggalnya nggak bagus. Nah, saya tanya, dulu lihat hari apa tidak? Lihat, Romo. Nah, sekarang udah lihat kok, sekarang nggak bagus. Kamu percaya lagi sama ini? Aduh, ya. Kalau hanya masalah keributan di rumah tangga, itu kan masalahnya di kalian berdua loh, bukan di hari atau di jam yang baik, gitu loh. Kalau kalian tidak saling mengalah, ya repot, gitu. Jadi nikah ulang Nikah yang sama. Nikah ulang. Baca Nah, itu nikah ulang dengan orang yang sama ya, Bro. Orang yang sama. Kalau orangnya beda boleh. Nggak Bang. bisa. Itu namanya Lagi nikah cari lagi. celah. Itu namanya nikah lagi. Tapi dalam konteksnya poligami diperbolehkan, Rom? Atau poliandri? Nah, ini yang seru. Ini begini. Ya. Bisa ngamuk nih di rumah nih. Di dalam undang-undang perkawinan, ya itu juga dikatakan bila mana seorang wanita tidak dapat melahirkan seorang anak, ya pihak pria itu boleh menikah lagi. Ya, atau seorang istri itu tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Ya mungkin kena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ya si suami ini diperbolehkan menikah lagi, tetap harus ada persetujuan dari istri. Pun ini juga tidak semudah itu. Itu pernyataan itu harus ada dari rumah sakit dengan 5 orang tim dokter yang memeriksa. Nah, itu. Satu tim. Iya, satu tim, tidak bisa satu dokter. Itu 5 orang dokter, ya, tim dokter yang menyatakan benar istri tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Itu. Tapi di dalam agama Buddha kan tidak seperti itu. Ya happy-happy aja lah ya. Kalau mereka mau ya pisah-pisah ya lebih baik jadi biku atau bikuni saja. Kan lebih ini ya, tetap bisa menikah pilihan ya. Pilihan. Nggak harus bercerai kan. Iya, betul. Kalau Banyak dengan kan. satu pasangan saja, satu aja udah satu masalah. Kalau banyak jadi banyak masalah. Banyak masalah. Itu sudah pasti. Satu aja susah gitu kan. Baik Romo. Nah, untuk dari secara Budi sendiri, misalkan kalau mereka tadi tradisi, artinya kita bisa sejalan ya Romo ya dengan tradisi ya. Iya. Pernah ada pengalaman Romo, misalnya kalau yang tadi kita sempat diskusi itu kan kalau Cina Benteng, nah ini saya sebutnya Cina Benteng karena ada tradisi. Dulu saya memakai tradisi ini kakak-kakak saya yang harus dari jam 2 pagi standby. Nah, nantinya ada sembahyang segala macam tuh jam 4 pagi.
Nah, kalau Buddhisnya nanti kalau panditanya Romo disuruh datang jam 5 pagi itu ada Romo. Begini, pemberkatan itu kan tidak mengenal waktu. Ya, Ya, oke. betul ya. Kalau mereka minta kita jam 4 pagi, pemberkatannya Itu ada Romo ya? iya, kita laksanakan. Enggak ada sih. Pernah saat ini jam belum. 4 Ini pagi. nggak ada. Paling pagi pernahnya dapat yang jam berapa? Jam Romo? 7. Jam 7. Jam 7. Sepertinya di DB pernah aku dengar jam 6 pagi. Ada juga. Iya. Ada. Karena Pokoknya hari kita baik ya. iya betul. Kita ya sesuaikan aja lah, mereka sudah melihat hari baik ya, kalau kita bisa ya kita laksanakan ya. Itu. Kalau kita nggak ini juga kasihan juga kan mereka. Oh, Karena jadi Romo sendiri tidak menetapkan jam operasional Romo. nggak ada. Tempat menikah atau cuma di wihara seperti ya? ini begini. Di pinggir pantai gimana Romo? Di juklaknya perkawinan itu ya, itu memang diperbolehkan di mana saja ya, mau di wihara, cetia, atau di rumah, atau di mana saja, yang penting memenuhi syarat. Apa betul, syarat? ini syaratnya Apa penting. syaratnya? Ada rupang Buddha, ada altar, rupang. ada Altar, ya? rupang Buddha atau gambar Buddha, ada 5 persembahan, itu sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya pemberkatan pernikahan. Gitu loh. Karena begini, wihara di Jakarta atau dimanapun juga itu kan terbatas, ya tidak sebanding dengan umat Buddha. Ya, juga wihara juga mungkin hari Minggu juga terbatas. Ya, Ada jam dipakai kebaktian. ya, ada kebaktian, bahkan ada yang 3 kali kebaktiannya. Kalau mereka sudah memilih hari yang baik, jatuhnya itu ya kan nggak bisa dilaksanakan, gitu kan? Ya kita ambillah kebijaksanaan, ya terserah mau di mana kita datang, gitu loh. Jadi seperti kalau mau ada pengantin yang memilih menikah di pinggir pantai Bali, di tempat yang romantis, itu sah-sah aja ya? Sah, boleh. Tetap Iya. hikmat ya? Biasanya kalau di Bali itu juga kita pagi ya. Romo pernah di Bali itu memang pagi. Ya, Ngejar jadi sunset, sunrise. Bukannya biasa kalau ke pantai ngejarnya sunrise, sunset ya Romo ya? Ya biasanya sunset, tapi ini mau sunrise gitu loh. Kalau Karena sunrise biasa di gunung tuh Romo. Bromo ya. Gini, mereka berpedoman kalau sunrise ini kita kan menyambut matahari. Ya. Menyambut kehidupan baru. Iya. Kita mulai Sisirnya tahu aja. mulai aktivitas kan, seperti itu. Apalagi orang tua kita dulu kan anak-anak ini nggak boleh bangun siang, nanti Ya. rezekinya dipatok ayam katanya kan gitu kan. Jam 5 sudah dibangunin. Saya dulu waktu sama papa begitu jam 5 ya. Jadi mau tidur lagi ya nanti gitu. Yang penting pagi-pagi itu bangun. Tuh. Seperti itulah. Di gunung, pantai boleh Romo ya? Boleh. Di outdoor boleh berarti ya? Boleh. Pakaian boleh menyesuaikan Romo ya? Kalau gunung pakai jaket, kalau di pantai pakai pakaian renang. Begini, pakaian pengantin itu kan bebas-bebas aja. Ya. Ada ketentuan nggak tuh Romo? Kalau di wihara ada ketentuan, Oke. tidak boleh yang backless, ya harus pakai bolero, ya ada pakai boleronya, karena ada bante. Ya, Dihadiri memang ada oleh ketentuan bante. di wihara ya. Iya, Dan kayak wihara pakai celana pendek juga nggak boleh. nggak boleh. Ya pemberkatan di luar juga nggak boleh celana pendek. Cuman wedding gown-nya ya kita nggak bisa memaksakan dia harus pakai bolero, gitu kan? Gitu. Jadi boleh juga ya tadi model-model kalau tanpa ada bante atau sangga. Gitu. Iya, boleh. Karena kan memang ya sudah modernnya ya, wedding gown Iya, itu seperti itu ya. Kalau trennya Romo sekarang lebih banyak yang di wihara atau di outdoor yang tadi itu, atau maksudnya di luar Maksudnya wihara? di luar wihara. Iya. Untuk saat sekarang ini lebih banyak di luar wihara. Karena mungkin lebih mudah ya. Lebih untuk mudah. Dekat tempat resepsi. Betul, mereka juga semuanya jemput-jemputannya di sana. Ya. Make up artisnya pun di sana, nggak kemana-mana. Kadang-kadang ada yang sewa mobil, kadang-kadang nggak ada sewa mobil. Hmm. Mungkin Semua di outdoor juga sekarang kalau zaman COVID pandemi itu mungkin lebih lebih sehat ini, ya. iya lebih sehat. Lebih aman. Mencegah penularan. Betul, ya. dibanding ruang yang tertutup gitu loh. Tapi untuk saat ini ya tetap wajib pakai masker. Benar. Oke. Kesehatan tetap nomor 1. Betul, tapi kan ya pengantin kan nggak mau pakai masker.
Romo, kalau aku pakai masker, aku kan nikah seumur hidup sekali. Ya, Mana fotonya wajah, ada. iya, wajahnya ini oke Cuma lah. kelihatan mata. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Tapi selama ini kan saya sudah tidak mengikatkan pita, Hmm. ya. Oh, Karena pengantin banyak yang nggak mau pakai masker. Kalau kita ikat pita, jaraknya face to face itu cuma 30 cm. Ya. Ada pengantin undur karena 3 hari sebelumnya dia sudah kena COVID. Itu bagus ketahuan. Kalau nggak ketahuan gimana? Kita kan iya betul. gitu loh ya. Bahaya sekali. Nah, jadi Terus ya ada. makna mengikat tali itu sebenarnya apa, Romo? Sebetulnya itu semua pengikatan tali, pengkerudungan kain kuning, ya, tapi saya biasanya menyebutkan itu kain kebahagiaan, ya. Jadi tidak harus kuning, seolah-olah mengkeramatkan kuning itu kan warna kuning, ya. Itu hanya semua simbol saja. Simbol-simbol. Semua Tidak juga ada mutlak. simbol, iya, tidak mutlak. Di agama tetangga kita juga ada dikerudungkan kepalanya, kan macam-macam lah gitu ya. Di Kalau Hindu dilewatkan juga tidak ada masalah. ya pengikatan tali gitu kan, gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Yang paling utama mereka ikrar perkawinannya harus diucapkan. Tuh. Sungkemannya sama orang tua. Ya. Itu kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Oh, di-skip juga. Tapi kalau ini kan kita berikan kesempatan untuk dia memberikan ungkapan ya kepada orang tuanya, ya, terima karena kasih. iya kan ucapan terima kasih, mohon doa restu, ya kadang-kadang pengantin yang mau nggak mau pakai mic ya silakan gitu loh. Ada juga yang nggak mau, dia takut meleleh. Pastilah itu terharu ya. Pengantin maupun orang tua juga itu pasti terharu. Tapi kalau yang namanya namaskara ke orang tua itu wajib. Ya. Itu wajib. Gitu loh. Nah, kalau tadi bicaranya kan kita lebih banyak Romo menceritakan yang kisah si pengantinnya. Nah, kalau Romo sendiri merasa lelah gak nih, Romo? Dari tahun 99 sampai 2022. Ya sebetulnya sih merasa lelah ya ya. Tempo hari juga saya sudah dikomplain sama anak-anak sama cucu ya. Iya, 23 tahun, Romo. Iya, Sabtu Minggu harus stay di wihara. Iya. Ada pemberkatan harus ngetem di wihara karena kan ada yang mau mendaftar. Daftar. Iya. Jadi anak-anak tanya, emang papi nggak ada sih orang yang bisa gantiin, gitu kan? Itu, ya saya pikir ya benar juga sih ya. Kita kan sudah punya keluarga, sudah punya cucu, kan mau bersama-sama, gitu kan? Akhirnya saya ngomong sama Bante, ya Bante mengatakan, ya tunggulah berapa lama lagi nanti kalau sudah ada orang yang tepat untuk menggantikan Pak Yoko boleh sama-sama gitu loh. Nah, jadi sekarang kan di KNA saya sudah jarang sekali. Jadi saya juga sudah banyak mengangkat lokal Palasraya. Wow. Iya, sudah ada Yang berapa? 5. Panita-panita muda ya. Iya, sudah ada 5. Yang masih energetik ya. Iya, energik. itu haruslah ya, kita jangan masa mau seumur hidup sih untuk ini ya. Tapi memang kadang-kadang begini, ada juga pengantin itu inilah orang tradisi seperti gitu, ya, orang kepercayaan seperti gitu. Maunya sama Romo. Waduh, milih nih. Milih. Gitu. Loh, kenapa sih? Kan yang lainnya ada. Bukan Romo, ini bukan kemauan saya. Ini kemauan orang tua saya. Nanti kalau kalian merit, nikah, carilah pandita yang sudah berumur, yang masih lengkap, yang punya anak, kalau bisa yang punya cucu, supaya nanti kamu ketularan. Nah inilah susahnya seperti itu loh. Benar-benar itu Itu kayaknya saya juga pernah orang nih, Tionghoa itu iya, begitu. benar-benar. Orang mau sangjit aja pun yang nganter pun Nggak harus boleh. punya orang yang Harus yang udah- pasangan, iya, nggak boleh yang pasangan. cerai atau yang sudah Benar, single benar. apa yang sudah ini. Wah, diskriminasi tuh, Romo. Ini aktivis muda-mudi sendiri loh Ya, yang ya. minta loh sama Romo gitu loh. Tapi itu sebetulnya tergantung sugesti juga, Romo ya. Maksudnya apakah memang harus seperti itu yang sebagai loka palasraya? Ya memang sih begini, dibilang sugesti ya sugesti, tapi ya dibilang enggak juga enggak kan, orang tua memang kemauannya seperti itu, masa anaknya nggak nuruti. Ya, mereka tentu mau yang terbaik sih untuk Yang anak-anak. terbaik untuk anaknya. Nah, Romo dalam hal mengangkat
uh, Pandita Lokapala Seraya ini jadi tidak yang pernah cerai, tidak pernah cerai, tapi Yang duda, bermasalah ya. iya, tapi duda atau janda itu nggak masalah, meninggal itu nggak ada masalah. Ya bagaimana seorang Lokapala Seraya menjadi panutan, ya, mereka sendiri nggak bisa membina rumah tangganya. Itu berarti paling itu. teladan ya seorang itu. pandita. Ya, teladan benar. Itu benar. Itu harus lah, ya. Ya, kalau ngantar contohnya, pandita saya boleh, masa saya nggak boleh? Kalau yang jelek-jeleknya yang muncul ya. Iya. Jadi ada kondikte juga ya Romo ya. Benar. Kondikte buruk lah sebaiknya dihindari. Iya. Ya harusnya yang bersatu juga ngerti lah, ya. Berarti Pandita Lokapala harus menjaga keutuhan rumah tangga, harus jadi teladan yang Betul, baik bagi semua iya. pengantin-pengantin yang Benar. Jadi bukan hanya keluar, tapi ke dalam juga harus melatih ya. Iya, harus melatih. Bagaimana kita membina keluarga kita. Gitu. Ya, bukan hanya sebatas servis ya Romo ya. Benar. Kan terkadang banyak yang mengartikan tugas Pandita Lokapala Seraya itu gampang kok, itu kan cuma servis dari wihara pelayanan. Padahal di balik itu tanggung jawab yang besar Romo. Tanggung jawabnya besar, ya. sesudah pengawinan juga harus tanggung jawab sampai Betul. ke anaknya, Iya, ke keluarganya. kita harus ya. monitor terus gitu Waduh. loh, ya. Begitu juga kita juga berhubungannya kan dengan hukum. Kita bertanggung dengan hukum gitu kan. Kalau ini Kita juga- ujung tombak. Kita Benar-benar. ujung Ini tombak. juga legalitas ya. dari Legalitas, betul. Perkawinannya kita. Kalau Nah, kita Kalau tadi Romo Yoko menyinggung masalah hukum, apa yang terjadi Romo kalau sampai kita break the law, melanggar hukum panditanya Romo? Ada hukumannya seperti apa? salah satunya di bawah umur. Di bawah umur ya. di bawah Karena di bawah umur, Iya, karena seorang undang-undang pandita bisa terkena hukum. ya? terkena hukum. Harus Gitu. hati-hati dong. Iya. Salah-salah bisa kena hukum di Benar. meninggalkan orang. Iya. Terus di antara mereka pernah cerai, tapi tidak ada akta cerai. Oh, oke. Iya. Ya. Kalau masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain lagi, Nggak bisa. Harus ada surat perceraian. Gitu. itu kalau terlewatkan, soalnya ada kasus ini, dia menikah di kota yang lain, terus dia pindah terus karena udah lama dia nikah lagi begitu. Betul. Sebelum ada KTP yang baru, itu banyak terjadi seperti itu. Ya. Iya, iya, iya. Sejak KTP baru, nicknya single nick, itu nggak bisa lagi. Nggak bisa Karena lagi. sudah iya, terkoneksi. diklik aja sudah, semua data-data tuh sudah ada. Dia menikah dengan siapa, belum ada perceraian. Iya. Kalau dulu ya bisa aja statusnya kawin, hapus, ketik belum kawin, difotokopi lagi. Pokoknya ya seperti itu. Karena dulu belum tersentralisasi, sekarang Benar. sudah. Kalau sekarang sudah. Yang Makanya saya- sekarang tidak dibutuhkan lagi surat lurah. N1, N2, N4 nggak perlu ya? Sudah. Pengantar RT RW enggak. Jadi nggak bisa mereka manipulasi data. Itu sudah. Tapi yang dulu-dulu ini kan banyak nih yang udah ada umur belum bikin surat kawin, mereka minta bikin surat kawin. Nah, mau lihat dulu kartu keluarganya. Ya, di situ kan ada. Sekarang kartu keluarga yang baru itu sudah tercantum. Yang ada barcode-nya. Ya. Ya. Kawin tercatat. Ya. Kawin belum tercatat. Oh, langsung Ya, berdasarkan itu ya kita dapat melaksanakan, karena mereka untuk membuat akte perkawinan kan harus ada dasarnya, surat pemberkatan. Itu. Yang saya pernah dengar Romo, kalau misalnya seorang pria sudah menikah, tentu diniknya kan sebagai kepala keluarga ya. Iya. Dan kalau dia punya rencana untuk menikah lagi, nik dia harus dipindahkan tuh ke kakak yang baru. Jadi di kakak lama dia hilang. Nah, pilihannya jadi apakah dia mau tetap di kakak yang lama atau di kakak yang baru. Nah, sehingga dengan cara seperti itu tidak bisa tuh muncul di dua tempat niknya. Di kakak pertama muncul, di kakak kedua muncul. Seperti itu Romo ya? Ya memang nggak bisa. Kalau seseorang tuh setelah menikah, setelah dibuatkan akte perkawinannya, walaupun dia tidak bikin surat pindah, itu sudah tercatat mereka sudah menikah.
Dia mau di kakak yang di kota apa, Ya. mau di kota apa, itu udah nggak bisa. Jadi NIK ini untuk seluruh Indonesia secara nasional. Berarti kalau pernikahan otomatis bisa timbul satu lagi kakak baru untuk keluarga yang baru enggak? Maksudnya kalau mereka Otomatis ada kakak yang baru buat yang pasangan yang baru menikah. ada, Oh, berarti ada kakak yang ada, baru. ada. Mereka melaporkan perkawinannya kan Oh, Ya. iya. di kelurahan kan. Nanti KTP-nya dirubah statusnya, kakaknya pun berubah semua. Sekarang harus ada kawin tercatat atau kawin tidak tercatat. Itu di betul. kakak sekarang sudah Sudah seperti itu. komplit ya. Ada. Nah, berarti persyaratan cukup KTP saja. KTP. Ya? KTP. KTP aja. Lebih mudah ya sekarang. Lebih mudah ya, karena kalau ada surat pengantar lurah itu juga harus ada surat kesehatan ya dari puskesmas. Ya. Nah, itu yang agak susahnya gitu. Oh, tapi bukannya itu salah satu persyaratan juga, Romo? Jadi Dulu. Sekarang sejak NIK baru, surat lurah tidak diperlukan lagi, itu tidak usah. Sebetulnya itu cuma kelurahan yang minta itu. Dinas Kependudukan Catatan Sipil tidak. Oh, bukankah sebagai salah satu syarat juga mengenal pasangan? Siapa tahu pasangannya ada sakit Iya, penyakit, bawaan. penyakit. Ya memang tujuannya memang ke situ. Iya. Tujuannya memang ke situ ya. Jadi ya mereka kan nggak tahu nih si calon suami calon istri ini dulunya jadi apalah itu ya. Iya. Perempuan nggak benar atau pria yang nggak benar ya. Nah, itu nanti kan ketahuan dari hasil cek darah. Ya. Ya, hasil cek darah. Nah kalau sudah begitu ya mereka apakah mereka mau lanjut atau tidak? Keputusan di tangan mereka ya. Iya, sebenarnya yang paling ya itu memang penting. Yang lebih penting lagi sebetulnya cek darah itu mengenai thalassemia. Ah, itu. Thalassemia. Ya, resus. Iya, itu Resus darah. paling penting. Hmm. Itu loh. Ya. Karena Itu kan nanti ada anaknya ya. Iya, akan masalah. ada minor, ada mayor. Itu loh. Kalau minor ya mungkin masih bisa, cuman anaknya terbatas cuma 1 atau 2. Biasanya anak ketiga atau anak keberapa itu pasti kena. Oh, Ya, tapi kalau mayor sudah itu sebaiknya jangan. Pasti anaknya itu cacat. Itu yang paling penting. Makanya di situ tugas seorang bimbingan pranikah itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan. bukannya Diarahkan begitu seperti itu. perkawinan sedara yang bisa menghasilkan seperti itu? Bisa, karena gennya sama. Saudara juga bisa. Makanya di Undang-Undang Perkawinan kita tidak boleh. Iya, betul. Ada peraturannya itu yang melanggar pasal 8 ya. Jadi saudara kandung, sepupu dari satu garis Keturunan. lurus iya. Saudara semena dan semenda itu nggak boleh. Ke paman, ke bibi itu tidak boleh. Berarti satu marga nggak boleh. Satu marga ya. Kan lurus. Lurus. Nah, marganya kan jauh tinggalnya. Romo. Lagi cari celah. Ya sebenarnya begini, kalau kita kan nggak mengacu seperti itu, Ya. ya oke saja. Saya pernah tolak, marganya sama, Hmm. jadi saya tolak Hanya dilihat dari marga saja langsung tolak. dari marga. Tapi kedua ibunya nih datang menghadap ke saya. Romo, ini saya mau menjelaskan mengenai marga yang Romo tolak. Ya. Sebetulnya begini, ini cici saya nikah dengan suaminya itu bikin surat kawin. Nah saya tidak bikin surat kawin, gitu kan? Jadi kan nama ibu. Ya, masih mengikuti Iya, marga ibu. Anak di luar perkawinan. Iya, itu. Oh begitu, ya kalau gitu ya sudah nggak apa-apa, ya. Ya tapi ibu bikin surat aja pernyataan. Kalau bila mana terjadi masalah, ya kami tidak bertanggung jawab. Gitu. Romo lelah kan nih selama 23 tahun ini, Romo? Ya enggak juga lah, namanya pelayanan. Pelayanan. Pelayanan sebagai salah satu tekad ya, Romo ya, untuk bisa memberikan pelayanan yang baik kepada mereka yang membutuhkannya. Benar, selagi kita badan sehat, ya okelah kita layani mereka. Suatu berkah juga bisa menghadirkan keluarga-keluarga bahagia dan Benar. menghadirkan keluarga bagi banyak Bisa orang. Ya. melahirkan tunas-tunas Buddhis. Nah, Ya. ya kan? Gitu.
Kan anaknya juga nanti bisa dididik secara agama Buddha. Iya benar, tentu Mas. Iya. Nah, Jadi kalau kita turut memperbanyak umat Buddha melalui perkawinan. tapi akan semakin banyak Romo kalau yang menikahnya beda agama Romo. Satu beragama Buddha, satu lagi bukan. Jadi makin banyak kan? Iya, ini menjadi masalah. Oh, Ya, ini menjadi masalah. KTP yang tidak tercatat sesuai dengan KTP yang agama lain itu mengalami kesulitan kalau mau menikah secara Buddhis. Kalau di agama Buddha kita tidak ada masalah. Tidak ada Yang satu Buddhis, yang satu Katolik atau Kristen atau Hindu nggak ada masalah. Yang penting jangan Islam. Karena Islam bukan di catatan sipil aktenya. oh iya. Itu dari KUA. Di KUA. Nah, kalau KUA memang harus satu agama. Ya. Itu. Tapi kalau catatan sipil enggak. Nah, tapi catatan sipil minta persyaratan kartu wisudi. Ini menjadi masalah. Yang Kristen kan nggak mau kalau diwisudi. Ya. Ya kan? Gimana bisa mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Catatan Sipil? Ya kan? Padahal kalau kita tilik kembali di undang-undang perkawinannya itu tidak tercantum itu harus satu agama. Tapi kenyataan di lapangan yang terjadi. Iya. Kalau diteliti itu enggak. Yang saya pernah baca di Undang-Undang Perkawinan itu kan lebih mengarahkan mau mengikuti salah satu tradisi ya Romo ya. Iya, Tidak menurut harus kepercayaannya. tidak harus berubah ya Tidak. keyakinannya. Itu. Karena agama kan merupakan hak asasi manusia yang paling tertinggi. Ya. Itu Personal sekali. Iya. Apakah mereka harus tidak kawin hanya perbedaan agama? Ya kan? Mereka sudah cocok, sudah 4 tahun, 5 tahun, sudah akur-akur, nggak ada masalah. Selama pacaran ya baik-baik saja. Masa harus dia pisah karena perbedaan agama? Itu banyak Romo. Banyak, Wow. banyak. Itulah makanya kita nih di Indonesia ini perkawinan itu diatur oleh negara. Itu melalui undang-undang perkawinan. Itu. Ya. Jadi kalau masalah yang sudah gini, saya kemarin baru bantu teman saya ini anaknya mau menikah. Terpaksa diganti KTP-nya mau. Mana bisa ganti KTP agama? Iya, dia dari wihara mengajukan surat. Iya, Gitu. kecuali wihara mau memberikan surat pernyataan Iya. bahwa yang Rekomendasi, bersangkutan betul umat wihara Iya. yang dimaksud itu. Jadi sebetulnya dari itu dia nggak harus mengganti agama. Tapi memang jadinya agak panjang waktunya karena butuh ganti KTP dulu. Sebenarnya nggak harus diganti Oh, agama di KTP. Yang Iya. penting wihara sudah mengeluarkan surat pernyataan. Oh, Yang bersangkutan benar adalah umat Buddha yang terdaftar di wihara kami. Oh, bukan surat pernyataan dari yang beda agama ini, dia cukup menyatakan bersedia Nggak bisa mengikuti. sekarang. Dulu bisa. Oke. Dulu bisa. Surat pernyataan mutlak. Itu bisa, sekarang sudah nggak bisa. Harus ada surat wisudi atau surat pernyataan. Jadi agama di KTP nggak perlu ganti. Nggak perlu ganti. Yang penting ada surat pernyataan dari wihara. Itu sudah bisa. sudah Nggak bisa. bisa. Berarti Jadi tidak. bagi yang mendengarkan dan menonton kita ini boleh tidak perlu memutuskan hubungan yang sudah ada kalau mereka berbeda agama. Betul. Udah ada solusinya di Romo Yokon. Tapi Iya. kalau bisa benar-benar menjadi satu sama sada, sama keyakinan yang Itu sama, lebih itu baik. lebih Lebih bagus, bagus, ya. ya. Bisa Iya, tambah lagi iya. satu umat Iya, Buddha. iya, sebanding kesetaraannya. Iya, itu. setara. Itu lebih bagus. Ya. Tapi ya mudah-mudahan yang agamanya beda dengan Buddha, mereka pelan-pelan bisa ikut, Mengenal. bisa mengenal. Ya kan hampir 24 jam ketemu pasangan Buddhis terus nih. Betul, tergantung dari kitanya sendiri kan. Yang Buddhisnya nih, Bagaimana Buddhisnya ini mau memperkenalkan atau Iya, tidak ya? Betul loh. Jangan-jangan cuma ikut-ikutan juga nih. Jangan kita Apakah secara Buddhis juga ada mengenal siri atau tidak ada. nggak ada kan? Tidak ada. Kalau kita setelah pemberkatan kan kita buatkan surat keterangan perkawinan agama. Ya, kalau siri kan enggak. SKP ya. Iya, SKP itu. Mereka di KUA kan nggak dapat surat apa-apa. Itu kan siri itu. Oh, Ya. siri Iya, kan. itu siri. Cuman upacara tanpa ada legalitas ya. Iya. Itu Tapi juga- pernah dengar kan, pernah lihat di grup-grup itu kan di Semarang ya, gereja Katolik Oh, yang beda agama. menikahkan dengan Islam kan. Ah, Viral kan fotonya Iya. kemana-mana, itu ada pro kontra.
pro kontra. Gitu. Dan akhirnya mereka setuju diperbolehkan. Diperbolehkan. Gitu. Juga saya melihat di TV atau di mana ya, itu ada pengadilan memerintahkan untuk dicatatkan perkawinannya yang beda agama Di Dukcapil atau? di Dukcapil. Pengadilan memerintahkan Oh, oke. Dukcapil untuk membuatkan akte perkawinan. Hmm. Itu salah satunya memang Muslim. Cuman nggak dijelaskan apakah itu yang kejadian di Semarang atau mana. Ya, ya. Yang di Semarang kan udah jelas, di KUA kan ditolak. Ya, karena banyak public figure kita terpaksa harus ke Singapura ya paling dekat Betul. untuk mencatatkan pernikahan mereka karena beda agama. Betul, Singapura atau Australia. Tapi jauh-jauh. Singapura sekarang juga agak sulit. Hmm. Dia harus stay 1 tahun di sana. Oke. Jadi bukan hanya sebatas surat doang. Gitu. Iya. Nah Romo, nanti kalau misalnya Romo tadi 23 tahun itu untuk me time-nya gimana tuh Romo? Me time itu maksudnya menikmati waktu sendiri, waktu keluarga. Ya kan begini. Umumnya memang pemberkatan tuh kebanyakan Sabtu Minggu ya. Ya. Sabtu Minggu. Betul. Tapi nggak sampai malam. Hmm. Kalau Romo ada berapa pasang kan bagi-bagi. Tugasnya. Dia makan sendiri. Masa 4 pasang dari jam 7 kan enggak. Jadi bagi-bagi. Semua jadi bisa bekerja semua. Ya. Itu loh. Jadi tetap dapat menikmati waktunya sendiri Romo. Iya. Apalagi Karena kan tetap butuh refresh kan ya. Betul, betul. Apalagi kan ada bulan-bulan tertentu tuh yang sepi. Hmm. Iya, Ya, sepi. bulan 8 ya penanggalan lunar ya, Ya, sama cheat. Desember ya. Iya, cheat gue. Bulan 7 Bulan 7. penanggalan lunar. Iya. Juga ada juga sih bagi orang yang Sumatera itu bulan 6 tuh juga nggak mau. Oh, benar-benar. Lak gue ya, Lak lak gue. gue itu jatuhnya biasanya bulan Juli itu juga nggak mau. Saya suka tanya kenapa sih kalau orang sono lak gue itu nggak mau. Kalau cheat gue iyalah, ya itu biasanya memang kita kan sembahyang leluhur gitu kan, Iya. paling panjasa gitu kan. Begini Romo, katanya. Kalau bulan 6 itu kan di pertengahan tahun. Nanti saya menikah, maju enggak, turun enggak katanya. Nanggung Serba-serbi itu banyak macam itu. Banyak macam. Ya, banyak yang mencocokkan ya, sehingga timbul ilmu baru yang cocok logi. Betul. Gimana pernah menikahkan pengantin yang dari luar negeri, maksudnya dari Orang asing barat, ya? orang asing gitu, WNA gitu. Iya, bisa aja Itu kok ada banyak. kesulitan hambatan bahasa nggak gimana atau gimana? Biasanya kita kalau nggak bisa bahasanya kan ada translator. Hmm. Waduh. Iya, itu ada Fokus pada ya, translator. pakai translator Iya, kayaknya menantang ya. Iya. Kita ada translator yang Mandarin, ya kita cari asisten juga ada yang bisa Mandarin, yang Inggris juga banyak asisten kita yang bisa. Makanya asisten itu pilihan juga. Oh. Benar-benar. Pilihan juga. Asistennya bisa membantu sebagai translator juga ya. Benar, benar. Kalau tadi Romo katakan persyaratan untuk menikah di luar wihara, yang penting ada Buddha Rupa, altar dengan Betul. 5 persembahan. Iya. Mandatori gak Romo? Atau keharusan gak kalau mereka harus dalam bahasa Pali atau Sanskrit untuk si pengantin mengadakan upacara tersebut? Iya, tidak. Oh tidak, Tidak perlu. harus paritanya bahasa Bali Ya maksudnya. karena tadi kan? kan menyangkut kan orang asing kan, mungkin aja orang asingnya belum terbiasa dengan bahasa Pali atau Sanskrit. Ya, gitu. kita ada bahasa Inggris. Oke. Teks bahasa Inggris paritanya. Hmm. Oh. Mandarin pun ada. Ya, Mandarin pun ada. lengkap ya Romo. Iya. Waduh. Bisa bilingual. Jadi kita arahkan ya mereka baca parita dalam bahasa Inggris. Kalau suaminya orang Barat, ya jelas istrinya juga pasti bisa. Ya. Ya umumnya ketemunya buat kuliah kali. Nah, Kan nggak iya. bisa Iya. nggak bisa komunikasi, nggak nyambung nanti. Iya. Jadi ya silakan aja kita kasih taruh di Python itu kan draftnya. Ya mereka baca. oke. Jadi Sebetulnya bahasa. mau bahasa Indonesia juga boleh. Hmm. Ya ada yang misalnya agamanya Kristen dia kan nggak bisa baca. Sebetulnya saya lebih suka pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka ngerti loh. Yang dibacakan. Yang dibacakan tuh apa? Bahasa Pali kan mereka nggak ngerti. Yang Buddha juga belum tentu ngerti. Ya kan? Cuma bisa baca aja kan. Mungkin karena Buddhisnya ikut tradisi atau keluarga ikut ya. tradisi gitu. Betul. Jadi ya lebih ini sih apalagi situ kan ada Tisarana kan.
aku berlindung kepada Buddha. Ya. Iya kan? Aku berlindung kepada Dharma kan? Iya. Nah, mereka secara otomatis Sadar, ya? mereka sudah Buddhis loh. Ya, secara sadar ya. Iya. Kalau dengan bahasa asing mungkin mereka nggak sadar ya. Nggak sadar, Pak. Iya kan? Benar. Berarti sudah pernah dengan bahasa Inggris, Mandarin, Iya. bimbingnya, Bali, biasa ya. Iya. Oh, pernah. Terus kalau untuk Vietnam belum. bahasa daerah, Vietnam. bahasa daerah Indonesia udah pernah belum Romo? Kan di Jawa kan sekarang ada pembacaan parita dengan bahasa Jawa Bahasa juga Jawa, ya. Romo belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Tapi biasanya di Jawa mereka juga pemberkatan di sana. Oh. Ya. Jadi panditannya juga dalam Ada bahasa Pandita juga lokal ya? Iya, pandita lokal. Jadi tetap sah ya. Sah, itu sah semua. Berarti tadi Romo tadi kalau pandita lokal tadi Romo cerita pernah diundang ke Bali. Iya, Paling jauh kemana Romo? Sorong. Oh, Papua. Singapura. Oh, Singapura. Singapura. Sorong lebih jauh. Sorong lebih dekat. jauh. Iya. Iya. Sorong. Waduh. Nah, itulah ada pro kontra. Maksudnya bagaimana pro kontranya? Iya. Wah, nggak bisa Wilayah dijelaskan tugas. lah Oh, oke, ya. oke. Bukan Wilayah wilayah, tugas. bukan wilayah tugas, bukan wilayah Oh, tugas. oke. Oh. Nah, jadi dulu memang mereka tuh sama-sama bersatu di wihara tersebut, kemudian pecah. Hmm. Ya, inilah namanya juga manusia ya. Egonya juga masih tinggi jadi pecah gitu loh. Yang satu pihak jadinya condongnya ke Mahayana. Oh, hanya karena tradisi ya? Iya. Jadi Romo diundang ya pro kontra. Tapi yang penting acaranya berjalan dengan lancar, Romo. Berjalan dengan lancar. Yang di Singapura pun juga ya, Romo? Iya, betul. Singapura sebetulnya orang Indonesia dua-duanya. Oh, oke. Tapi Kirain yang- orang Singapura, Romo, yang Ya kenal. enggak, yang laki-lakinya itu memang udah stay di Singapura. Oke. Ya, ternyata memang di sana semua orang hotel acungkan 2 jempol. Hmm. Dia bilang di sini nggak pernah ada upacara seperti itu. Kawin aja, Ya, nikah aja, bikin akta saja. karena kalau dilihat di drakor sama di dracin, Romo, drama Korea dan drama Nah. Cina, itu mereka cuma langsung datang ke catatan sipil tuh. Iya. Tanda Prosesnya. tangan Tanda jadi tangan ya. selesai jadi Iya. foto. Cuma di Indonesia Iya. aja ya, perkawinan diatur oleh negara melalui undang-undang. Itu sana nggak ada. Ada hikmahnya ya diatur oleh negara juga, Romo ya. Jadi, Iya, mereka oh bagus ya begini Iya. ya, di sini nggak pernah loh katanya. Sampai diacungkin jempol, orang hotelnya juga dukung. Gitu loh. Jadi, Kebetulan juga asisten Romo sudah stay di sana, satu. Jadi Romo manfaatkan, bantu asisten di sana. Jadi dari sini bawa cuma 2. Sana ada 1. Jadi bisa mengenalkan budaya perkawinan secara Betul, Buddhis ya. iya. Gitu. perlengkapan dibawa semua, Romo, ya, dari Jakarta ke Singapura. Perlengkapan dibawa, tapi orang tuanya yang cewek ini memang dia ada beli rupang Buddha Oke. di Singapura dia beli. Jadi nggak perlu bawa Buddha rupang nggak dari perlu, iya. Kalau Jakarta. buah-buahan kan dari sana Iya, semua. pasti ya. Yang lainnya kan kecil-kecil, dupa, alat-alat itu kan tinggal masuk tas aja, koper gitu loh. Pernah diminta di Thailand karena Thailand juga pernah, Romo? pernah, tapi nggak sampai Oh, oke. karena kendala bahasa. Jadi jarang sekali yang bisa bahasa dari bahasa Thailand ke Indonesia, kecuali orang kedutaan. Hmm. Jadi harus ke Inggris dulu, Inggris baru ke Indonesia, itu jadi makan waktu lama. Ya. Itu salah satunya anaknya Carun Popan. Oh, oke. Iya, dulu anaknya di sini sama Romo, ya itu dari istri. Saya cuma 2 bahasa, kapun kap sama swadekap aja. Selebihnya pakai bahasa Inggris. menarik Romo. Romo, kalau ada pesan-pesan untuk mereka yang akan menikah seperti apa nih, Romo? Kalau misalnya untuk membantu tugas Lokapalasraya menjadi lebih mudah mungkin ya, Maksudnya calon pengantinnya. calon pengantinnya. Ya mereka sebetulnya logikanya baik Harus itu- ikut bimbingan pranikah dulu, Romo, harusnya iya, pastinya ya. harus bimbingan pranikah. Ya, mereka sebetulnya idealnya itu masa penjajakan tuh 2 tahun. Ya, 2 tahun. Oh, Itu pun pesan-pesan yang pacaran harus 2 tahun 2 ya, Romo? tahun, minimal 2 tahun lah. Yang mendengarkan 2 tahun. Iya. Kan mengenal pasangannya juga. Mungkin Itu, juga. itu juga yang tadi Iya. Romo kan juga itu belum cukup. Oh, belum, itu 2 tahun belum cukup. Belum Keren. cukup. Itu untuk menyelami karakter seseorang itu kan nggak bisa. Iya. Ya. Nanti setelah menikah belangnya keluar. Ya kan seperti Iya. itu.
mungkin juga mengetahui tugas tanggung jawabnya masing-masing ya. Betul, iya. Itulah maka di bimbingan pranikah itu nanti kan diarahkan tugas suami, tugas istri, rumah tangga seperti apa, ekonomi keluarga, Ya. reproduksi. Kalau hanya sebatas ketemu panditanya pada saat hari H itu waktunya terlalu mepet Romo ya, dengan semua yang harus diikuti oleh di bimbingan pranikah tadi kan. Terlalu mepet. Iya. Tapi begini, kita menyampaikannya itu di dalam ceramah kita, wejangan kita, Ya. wejangan kita. Ya, wejangan Iya, perkawinan. ya wejangan perkawinan. Di situ yang kita arahkan gitu loh. Kalau dia mereka nggak bisa ikut bimbingan pranikah, karena kan kadang-kadang mereka ada yang di luar negeri, pekerjaannya yang Ya. sulit untuk ditinggalkan, gitu kan? Tapi dengan kondisi sekarang boleh Zoom kok Romo bimbingan pranikahnya. Iya, bisa Zoom, Jadi dipermudah. permudah. Ya karena kan terkadang keluarga baru ini belum tahu seperti apa, karena yang tadi mungkin di awal kita bicara diskusi ini Romo membantu mereka untuk menuju mahligai yang mahligai perkawinan kita anggap sebagai satu kebahagiaan duniawi. Iya. Kan kita kenal engagement ring, wedding ring. Wedding. Nah kalau mereka tidak paham, mereka akan bisa jadi suffering kan Romo. Padahal untuk setelah menikah dari wedding ring, ya tadi seperti Romo menikah sudah berapa lama Romo? Saya Iya. 48. Kan butuh usaha 48, ya 48. hampir 50 Romo ya. Hampir 50. Ulang perkawinan emas ya. Mas, ya, Nah. golden. Sebentar lagi nih. Ya. Mudah-mudahan. Kan dari wedding ring ini harusnya seperti Romo bisa sampai ke emas ini kan bertahan kan. Yang mestinya cincin ketiga itu bukan suffering, tapi enduring. Iya, mempertahankan Iya. kan. Terakhir. Iya, sampai akhir gitu. Sampai Wah, akhir. Hebat. Iya, terakhir. Boleh Romo, biasa. wah, menarik sekali nih. Tapi terima kasih nih waktunya Romo sama sharingnya. Mungkin di kesempatan lain kita mengundang Romo boleh ya. Boleh. Karena ini kita baru sekilas sedikit nih. Ini Iya. pengalaman Romo dengan 23 tahun, kemudian 48 tahun menikah. Ini perlu banyak yang dapat sharing ini. Iya. Iya. Dengan pengalaman yang itu banyak ya, 2000 Iya, pengantin. waktu Wah, cuma diskusi segini. luar iya. biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Romo waktunya. Iya. Semoga nanti bersedia diundang lain waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih juga, Romo. Sisalina. Ya, Iya. terima kasih sama-sama. Ya. Silakan minum dulu. Wah, ini ada tehnya belum diminum.